Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat rumah belajar? Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat menuntut ilmu setiap hari. Coba sekarang kalian letakkan tangan di leher. Rasakan, ada apa ya? Terasa denyut nadi kita ya? Bagaimana dengan kalian? Terasa cepat, lambat, atau sedang-sedang saja? Apa ya denyut nadi itu? Mengapa bisa terasa di leher kita? Pada video pembelajaran kali ini, Ibu Guru Uswah akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Setelah menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat memerinci organ-organ peredaran darah pada manusia beserta fungsinya. Sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem yang sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Dengan adanya sistem peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh kita. Sistem peredaran darah atau yang disebut juga dengan sistem kardiovaskular adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menyalurkan oksigen dan sari-sari makanan dari jantung ke seluruh tubuh. Selain untuk menyalurkan, sistem ini juga berfungsi untuk mengangkut karbon dioksida dan sisa-sisa metabolisme melalui paru-paru. Ada 3 komponen utama pada sistem peredaran darah manusia, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia berukuran sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jika digambarkan, bentuk jantung seperti ini. Dan untuk mempermudah dalam mempelajarinya, kita potong dan bentuknya akan seperti ini. Jantung manusia terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Di antara serambi dan bilik terdapat katup atau klep yang berfungsi untuk mencegah agar darah tidak kembali ke bilik setelah dipompa. Nah, sekarang yuk kita simak fungsi dari masing-masing ruangan yang ada pada jantung. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih atau darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Serambi kanan berfungsi menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh atau disebut juga dengan darah kotor. Nah, kalau bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang kotor ya atau darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Nah, karena jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah, maka jantung memiliki otot yang kuat. Dinding pada jantung bagian bilik lebih tebal dibandingkan serambi karena bilik berfungsi untuk memompa darah. Komponen selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Ada 3 macam pembuluh darah, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri, pembuluh darah vena atau balik, dan pembuluh darah kapiler. Sahabat rumah belajar, Bagaimana proses peredaran darah yang terjadi pada tubuh kita? Sistem peredaran darah pada tubuh kita yaitu sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Sistem peredaran darah tertutup artinya darah mengalir pada pembuluh darah. Dan sistem peredaran darah ganda artinya darah memasuki jantung 2 kali dalam 1 kali peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ganda pada tubuh kita dibagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil.
Pada sistem peredaran darah besar, darah berasal dari jantung dipompa ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan sistem peredaran darah kecil, darah dari jantung dipompa ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Komponen yang ketiga adalah darah. Darah merupakan bagian yang sangat penting. Darah berperan untuk mengangkut sari-sari makanan, oksigen, dan bahan-bahan lainnya ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berperan sebagai pengatur suhu tubuh dan pertahanan tubuh. 55% darah tersusun atas plasma darah. Plasma darah mengandung sari-sari makanan dan air. Air merupakan bagian terbesar yang menyusun plasma darah. Nah, plasma darah berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan dan karbon dioksida. Diingat ya, plasma darah berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan dan karbon dioksida. Berikutnya, sel darah. Sel darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Atas beranda sarang tekukur diikat erat saling berkait. Sebagai tanda cara bersyukur, jagalah sehat sebelum sakit. Nah, semoga video pembelajaran ini bisa menambah pemahaman kalian dalam memahami sistem peredaran darah pada manusia. Demikian penjelasan dari Bu Guru Uswah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.